Kami sampaikan bahwa SR ini tidak bermaksud untuk mengulur waktu, tidak bermaksud untuk adu kemampuan, tidak pula bermaksud menghubungi lalu tidak lain, dilakukan barangkali sebagai masukan data dan informasi sebagai sesama menuntut satu bangsa. Penegak hukum guna menghindari berlanjutnya kekeliruan mengenai orang maupun kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan dalam suatu proses hukum, dan barangkali dapat juga dianggap sebagai bagian dari pengamalan perintah suci kepada setiap manusia beriman untuk saling mengingatkan pada kebenaran dan saling mengingatkan pada kesabaran. Selain itu, SR ini bukanlah semata-mata untuk kepentingan diri pribadi terdakwa Irjen Pol Fernandes Naprabila Partai MSI, melainkan untuk kepentingan hukum terdakwa Irjen Pol Fernandes Naprabila Partai MSI, yang adalah menjadi tugas kita secara bersama-sama sebagai unsur jadwalsa penegak hukum untuk melindunginya. Kami sebagai tim penasihat hukum sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Pokok Pasal Kehakiman dan KUHP, serta sebagai advokat yang juga merupakan penegak hukum yang disebut di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, maka salah satu peran kami dalam menjalankan fungsi profesi adalah mendampingi saksi, perangkat, terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan dalam suatu peristiwa yang juga sebagai perbuatan pidana. Fungsi kami adalah untuk memberitahu, menyampaikan, memperjuangkan dan atau mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya. Meskipun kepentingan terdakwa dan kepentingan hukum terdakwa kurang mendapat perhatian dalam perbedaannya, namun kami sedang belajar dan berjuang untuk membedakan kedua kepentingan itu, yang semuanya akan bermuara agar kami dalam menjalankan tugas profesi yang mulia ini dapat bersikap dan bertindak secara objektif, berbeda dengan cacat umum yang berpandangan subjektif sebagaimana perlu diakui di dalam doktrin dan atau ilmu hukum. Kepentingan terdakwa Irjen Pol Fernandes Naprabila Partai tidaklah serta merta sama, kepentingan seseorang tidak serta merta sama dengan kepentingan hukum seseorang. Perbedaan itu dapat menjadi antara lain karena sifat manusia yang mau lebih, padahal kemauan kita industri dan cenderung tanpa batas hingga akan melanggar hak dan kepentingan orang lain. Untuk membatasi itu jangan sampai menabrak melanggar hak kepentingan orang lain. Maka inilah salah satu fungsi hukum. Sebagai pembatas dan kepentingan hukum inilah yang kami perjuangkan dan juga merupakan kewajiban kita semua yang ada di sini, terlebih-lebih dan terutama bagi penegak hukum. Salah satu fungsi hukum adalah menjamin agar tugas negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat bisa terlaksana dengan baik dan menunjukkan keadilan yang seadil-adilnya, dan hukum menjadi panglima untuk mewujudkan sebuah kebenaran dan keadilan. Melalui bulan ini kami mengajak hakim yang mulia dan jaksa penuntut umum yang terhormat untuk bisa melihat permasalahan secara komprehensif dan tidak terburu-buru serta bijak agar dapat sepenuhnya menilai ulang Irjen Polisi Lokal dan Penempatan Energi sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dan kami selaku tim penasihat hukum juga memohon pada hakim yang mulia yang memeriksa kali untuk memberikan keadilan hukum yang seadil-adilnya. Pada hakim yang mulia dasar penuntut yang terhormat, sidang yang dimuliakan, bahwa sistem hukum acara pidana kita adalah memberi jaminan atau hak pada terdakwa dan atau kuasanya untuk mengajukan keberatan atau surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Bahwa secara besar menurut ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP ada 3 macam keberatan eksepsi yang dapat diajukan oleh terdakwa dan atau kuasa hukumnya, yaitu pertama, keberatan mengenai kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara. 2, keberatan mengenai surat dakwaan tidak dapat diterima. 3, keberatan mengenai surat dakwaan harus dibatalkan. Bahwa menurut ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP, penuntut umum dibebani kewajiban untuk membuat surat dakwaan yang memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP dan persyaratan materi yang diatur dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Bahwa yang dimaksud dengan persyaratan formal tersebut adalah mengenai surat dakwaan yang harus diberitakan dan ditandatangani serta berisi identitas terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan persyaratan material adalah mengenai surat dakwaan yang harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap
mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, tempus et locus delicti. Menurut pasal 143 ayat 3 kuhap, surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan material tersebut adalah batal demi hukum. Maka dalam hal ini, maka penuntut umum selaku penyusun surat dakwaan harus mengetahui dan memahami benar kronologi peristiwa yang menjadi fakta dakwaan. Apakah sudah cukup berdasar untuk dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan, ataukah fakta tersebut tidak seharusnya diteruskan karena memang secara material bukan merupakan tindak pidana. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut yang terhormat, sidang yang dimuliakan, bahwa pengajuan dari eksepsi ini mempunyai makna serta tujuan sebagai penyimbang dari surat dakwaan yang disusun dan dibacakan dalam persidangan. Sebelum melangkah pada proses yang lebih jauh lagi, perkenankan kami selaku kuasa hukum untuk memberikan suatu adagium yang mungkin bisa dijadikan salah satu pertimbangan hakim yang mulia, yaitu dakwaan merupakan unsur penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa surat itu. Profesor Adi Hamzah SH. Selanjutnya, menurut pasal 156 ayat 1 kuhap, yaitu dalam hal terdakwa atau berskop mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah beri kesempatan oleh jaksa penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Majelis yang mulia, jaksa penuntut terhormat, sidang yang dimuliakan. Sebagaimana telah diketahui bahwa klien kami Irjen Pol Trans Napoleon Bonaparte MSI dimajukan ke persidangan ini karena didakwa melanggar ketentuan pasal 170 ayat 1 dan ayat 2 ke 1 junto pasal 351 ayat 1 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang tidak pidana kekerasan terhadap orang atau barang, 170 ayat 1 dan ayat 2 ke 1. Undang-undang tersebut pada intinya mengatur tentang kekerasan. Adapun pasal 351 ayat 1 mengatur tentang penganiayaan dan pasal 55 ayat 1 ke 1 mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana. Bahwa hubungan dengan dakwaan yang dikenakan kepada klien kami terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte MSI yang dalam hal ini telah secara gegabah ditetapkan sebagai terdakwa, maka kami selaku tim kuasa hukum dari terdakwa hendak mengajukan keberatan yang pada depannya meliputi hal-hal sebagai berikut. Perkara-perkara sudah dibuat tidak sesuai dengan fakta dan BAP yang tidak sah. BAP tidak didampingi penasihat hukum. Surat dakwaan tidak meninggalkan azas restoratif justice dan menghilangkan fakta serta bukti hukum. Surat dakwaan kabur, absolute, bahwa pertanyaan dimaksud tidak semata-mata untuk memperjuangkan kepentingan terdakwa Irjen Pol Bonaparte MSI, melainkan yang hukum terdakwa Irjen Pol Bonaparte MSI yang harusnya adalah wajiban kita semua untuk kita penegak hukum memperjuangkan dan melindungi demi tegaknya hukum dan terwujudnya keadilan untuk semua. Bahwa untuk itu perlu kita juga mengenai keberatan sebagai berkas perkara disusun dibuat tidak sesuai dengan fakta dan BAP yang tidak sah. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut yang terhormat, sidang dimuliakan bahwa pengertian pendakwaan atau akte yang memuat urusan tindak pidana didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam memeriksa di muka sidang pengadilan. Filim MYLHSH dan buku pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP jilid 1 penerbit Pustaka Kartini cetakan ketiga halaman 414 sampai dengan 415. Bahwa berdasarkan dokumen hukum sebagaimana ditulis oleh MYLH tersebut dijelaskan perumusan surat dakwaan harus konsisten dan sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Jadi perumusan surat dakwaan harus benar-benar sejalan dan seiring dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Perumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil penyidikan adalah merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan untuk menuntut terdakwa. Pilih MYLH jilid 1 penerbit Pustaka Kartini cetakan ketiga halaman 415. Bahwa sejalan dengan dokumen hukum di atas berdasarkan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang mengatur mengenai uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan dan beserta penjelasan disebutkan yang dimaksud dengan surat pelimpahan perkara adalah surat pelimpahan perkara itu sendiri lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkaranya. Sedangkan pasal 143 ayat 3 menyatakan
Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf B batal demi hukum. 4. Bahwa fakta di dalam berkas perkara nomor BP 56/11/2021 TPU tanggal 24 November tidak dilampirkannya adanya bukti surat, yaitu surat dari saksi Haji Muhammad Sultan alias Muhammad KJ alias MKJ alias MKJ yang ditujukan kepada terdakwa Irjen Pol Dr. Andes Napoli Mate MSI tertanggal 2 September tentang permintaan maaf kepada seluruh umat Islam. Bukti D1. Surat sepakatan perdamaian nomor 01 KP NB KJ /9 tanggal 3 September 2020 antara lain terdakwa dengan saksi Haji Muhammad Sultan alias Muhammad KJ alias MKJ alias MKJ. Bukti D2. 3. Bahwa adanya surat permohonan pencabutan menarik laporan polisi nomor LBP 0510/8/2021 tanggal 26 Agustus 2021 antara saksi Haji Muhammad Hasnan alias Muhammad KJ alias MKJ alias MKJ dengan izin polisi Napoli Pate MSI ditujukan kepada Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri tanggal 3 September 2020. Bukti T3. Bahwa surat dakwaan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berita acara perusahaan BAP adalah fakta yang tidak terbantahkan bahwa terdapat 3 surat yang tidak dilampirkan sebagaimana tersebut dalam angka 4 di atas. Hal ini membuktikan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum yang dibuat pada tanggal 10 Februari 2022 adalah tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Dengan demikian dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum. BAP tidak didampingi penasihat hukum. Sesuai dengan surat ketetapan tentang peningkatan status tersangka nomor 3/32/9/2021 tanggal 29 September 2021 yang ada dalam berkas perkara akuo tindak pidana yang juga terjadi dan dilakukan oleh terdakwa atas nama Irjen Pol Dr. Andes Napoleon Bonaparte MSI adalah pasal 351 KUHP dan atau pasal 170 KUHP. Bukti T4. 2. Bahwa pasal 170 ayat 1 dan ayat 2 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP menentukan 1. Kalau siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. 2. Yang berisi yang bersalah diancam ke 1 dengan pidana penjara paling lama 7 tahun jika sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. 3. Bahwa pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan dalam hal tersangka, terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada setiap pemeriksaan dan proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. 4. Bahwa ketentuan pasal 56 KUHP merupakan kewajiban pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan dan hal ini penyidik Mabes Polri untuk menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi tersangka ketika dilakukan pemeriksaan. Bukan hak sebagaimana diatur pasal 54 dan pasal 55 KUHP yang tergantung pada kemauan atau keinginan tersangka untuk didampingi atau tidak didampingi penasihat hukum dalam pemeriksaan. Artinya, keberadaan penasihat hukum mendampingi tersangka ketika diperiksa tidak tergantung pada kemauan tersangka, melainkan kewajiban pejabat yang bersangkutan. Dalam hal ini penyidik Mabes Polri menunjuk penasihat hukum mendampingi tersangka ketika dilakukan pemeriksaan. Sehingga dengan demikian keberadaan penasihat hukum mendampingi tersangka ketika diperiksa tidak tergantung pada keinginan atau kehendak tersangka, melainkan kewajiban penyidik untuk menunjuk penasihat hukum guna mendampingi tersangka ketika diperiksa. 5. Sesuai dengan berita acara pemeriksaan BAP tersangka atas nama Irjen Pol Napoleon Bonaparte yang dibuat oleh penyidik kepolisian Polri Indonesia Mabes Polri pada hari Kamis tanggal 7 bulan Oktober tahun 2021 ditandatangani oleh Irjen Napoleon Bonaparte dan pemeriksa penyidik Fitra Katurangi, Adi Purwanto, Saiful Bahri dan Nur Hajiman. Ternyata terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum. Bukti T5. 6. Bahwa terdakwa Napoleon Bonaparte pada tanggal 4 Oktober 2021 telah memberikan kuasa kepada penasihat hukum. Bukti T6. 7. Bahwa karena terdakwa
Nah, kalau mendapati ketika dipisah oleh penyidik kepolisian Indonesia, sebagaimana ternyata pada berita acara pemeriksaan BAP terdakwa disebut dalam bukti kelima tanpa didampingi oleh penasihat hukum pada ketentuan pasal 56 KUHP sesuai dengan tindak pidana yang disangkakan, yakni pasal 170 ayat 1 dan ayat 2 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun 6 bulan dan 7 tahun lebih dari 5 tahun, menentukan pejabat pada setiap tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasihat hukum. Maka berita acara pemeriksaan terdakwa tersebut adalah BAP yang tidak sah. Oleh karena berita acara pemeriksaan tidak sah, maka adalah patut dan layak serta cukup beralasan hukum bagi yang mulia majelis hakim untuk menyatakan surat dakwaan dasar penuntut umum nomor register perkara PDM /40 Jakarta Selatan 02/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 batal demi hukum karena disusun berdasarkan berita acara pemeriksaan yang tidak sah. 8. Bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung RI yang tertuang dalam putusan FH nomor 1565 K/1991 tanggal 16 September 1993 dengan keadaan hukum. Surat dakwaan yang disusun berdasarkan BAP yang tidak sah adalah batal demi hukum. Surat dakwaan tidak mengindahkan asas restoratif justice dan menghilangkan fakta serta bukti hukum. Majelis hukum yang mulia, jaksa penuntut umum yang hormat, sidang yang dimuliakan. Sebagaimana yang diketahui, keharusan pembuatan surat dakwaan merupakan salah satu asas yang paling mendasar dalam perkara pidana, sebab sangat menentukan batas-batas pemeriksaan. Tetapi nilai hakim yang memuat tentang fakta-fakta yang dituduhkan kepada terdakwa dan hakim hanya boleh memutuskan berdasarkan fakta-fakta tersebut, tidak boleh kurang atau tidak atau lebih, sehingga hal ini dipandang sebagai levis constanti. Demikian pula hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh penuntut umum. Sehubungan dengan surat dakwaan yang disusun dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum pada perkara nomor PDN 40 Jaksel 02/2002 terhadap terdakwa, maka kami memandang bahwa surat dakwaan tersebut berlawanan dengan asas kejujuran dan objektif. Sebagaimana diketahui bahwa pengadilan memeriksa dan mengadili perkara pidana atas dasar surat dakwaan yang diajukan serta dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, maka surat dakwaan harus dibuat dengan kejujuran, tidak boleh dibuat atau disusun dengan suatu rekayasa. Surat dakwaan wajib dibuat berdasarkan aturan KUHP, yaitu berdasarkan hasil penyidikan. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 KUHP ayat 2 menyebutkan bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana yang dilakukan. Pada ayat 3 menyatakan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B batal demi hukum. Bahwa pada tahun 2019 terbit surat dari Kapolri nomor Pol 13B /3022/12 2009 SDOPS yang dikeluarkan pada 14 Desember tahun 2009. Surat tersebut berkaitan dengan penanganan kasus melalui alternatif dispute resolution yang bersifat parsial tentang mengandung prinsip terkait penanganan mediasi penal. Isi dan surat ini lebih mengutamakan terkait penyelesaian perkara pidana dengan cara alternatif penyelesaian sengketa yang sejatinya berdasarkan kesepakatan antara pihak yang berperkara. Dasar hukum yang demikian dalam praktek mediasi penal tercantum pada kewenangan aparat penegak hukum, khususnya polisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Indonesia dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana KUHP. Dasar hukum lain yang digunakan adalah Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2014 tentang kepolisian tentang pemolisian masyarakat dan Surat Kepolisian RI Nomor Pol B 3022/21/2009 SDOPS tanggal 14 Desember 2009 perihal penanganan kasus melalui alternatif dispute resolution. Meski demikian, mediasi penal yang diatur dalam beberapa peraturan tersebut memiliki sifat eksplisit dan tidak memberikan peraturan yang rinci serta tegas terkait pelaksanaan mediasi penal. Meskipun demikian, pengaturan yang berkaitan dengan persoalan hukum pidana di Indonesia terus mengalami perubahan dan penyempurnaan. Bahwa para polisian telah menerbitkan surat edaran SN nomor 8/7 Romawi 2018 tentang penerapan keadilan restoratif justice
dalam penyelesaian perkara pidana. Surat tersebut mengatur tentang pedoman penanganan penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif justice. Di antaranya adalah terpenuhinya syarat material, yaitu adanya pernyataan dari semua pihak yang terkait untuk tidak keberatan dan melepaskan hak penuntut yang dihadapi hukum dengan prinsip pembatas pada tindak pidana dalam proses penyidikan dan penyelidikan serta sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum. Kedua, ada terpenuhinya syarat material berupa surat pernyataan perdamaian atau akta daring dan penyelesaian persisian para pihak yang berperkara. Setelah syarat tersebut terpenuhi, maka kemudian dua berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, serta dibuat rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif justice. Pada poin terakhir disebutkan bahwa semua tindak pidana dapat dilakukan restoratif justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia. Bahwa selain surat edaran nomor SE 8/7/2018 di atas, juga terdapat peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada bab 2 pasal 3 poin 2 menjelaskan bahwa penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal pengaduan tidak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali atau telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan. Updating written process. Selanjutnya di dalam sistem hukum perundang-undangan kita juga mengenal adanya asas lex posterior derogat legi priori, yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru lex posterior mengesampingkan hukum yang lama lex priori. Semua ini juga harus dibarengi dengan prinsip equality before the law dan proses hukum yang baik dan benar agar tercapai penegakan hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Hakim yang mulia, jasa penuntut umum yang terhormat, sidang yang dimuliakan, bahwa setelah kami membaca dan memeriksa berkas perkara secara cermat, fakta adanya penghilangan bukti-bukti hukum yang tidak dilampirkan atau dituangkan dalam berkas perkara tersebut. Adapun bukti-bukti hukum adalah sebagai berikut. 1. Surat dari saksi Haji Muhammad Kosman alias Muhammad Keci alias MKC alias MKC yang ditujukan kepada terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte tanggal 2 September 2021. Mengenai isi surat tersebut menjelaskan bahwa saksi Muhammad Keci mengucapkan terima kasih kepada terdakwa atas kemurahan hati terdakwa yang telah memaafkan sikap kekurang sopanan perkataan saksi Muhammad Keci kepada terdakwa. Selanjutnya di dalam surat tersebut, saudara saksi Muhammad Keci menyampaikan permohonan maaf pada umat Islam seluruh dunia atas tindakannya di akun YouTube miliknya, diakhiri dengan permohonan saksi kepada terdakwa untuk memberikan bantuan keamanan selama dalam proses penyelesaian hukum. 2. Surat kesepakatan perdamaian nomor 01/KP/MBKC/9 Romawi 2021 tanggal 3 September 2021 antara terdakwa dengan Muhammad KC. Mengenai isi surat tersebut, intinya kedua belah pihak menyepakati untuk melakukan kesepakatan perdamaian dan telah menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan serta saling memaafkan. Selain itu, baik saksi maupun terdakwa bersepakat untuk tidak melanjutkan permasalahan ke ranah hukum. 3. Bahwa adanya kesepakatan perdamaian sebagaimana disebutkan pada angka 2, saksi Muhammad KC telah menulis dan menyampaikan surat nomor LP/B 0510/8 Romawi 2021 SKPD Baris Krim Polri tanggal 26 Agustus 2021 kepada Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri, yaitu surat permohonan pencabutan laporan polisi berdasarkan kesepakatan perdamaian sebelumnya. Bahwa pada semua surat dan kesepakatan yang telah dibuat, kedua belah pihak baik saksi maupun terdakwa menyatakan bahwa semuanya dilakukan dalam keadaan sadar tanpa terpaksa maupun tekanan dari pihak manapun. Berdasarkan hal tersebut di atas, seharusnya perkara ini mengedepankan asas keadilan restoratif berdasarkan surat edaran Kapolri nomor SE 8/2018 tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana tentang kesepakatan perdamaian tanggal 3 September 2021 antara terdakwa dengan Muhammad Keci. Hakim yang mulia, jasa penuntut umum yang terhormat, sidang yang dimuliakan, bahwa mengenai kronologi peristiwa yang didukung dengan alat bukti berupa surat sebagaimana telah kami
uraikan di atas adalah merupakan fakta hukum yang didukung dengan alat bukti penting yang memiliki kekuatan hukum. Bahwa kesepakatan perdamaian terjadi antara saksi dengan terdakwa, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat di dalam surat edaran Kapolri tentang penerapan keadilan restoratif justice dan penyelesaian perkara pidana, juga sesuai dengan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Terlebih lagi perdamaian tersebut dimediasi oleh pihak kepolisian dan bertempat di markas besarnya. Berdasarkan pada kronologis kejadian, fakta hukum serta alat bukti tersebut, maka kami sebagai tim hukum, tim kuasa hukum terdakwa, kemudian mengambil langkah sebagai berikut: satu, mengirimkan surat kepada Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Prabowo dengan surat nomor 2 SK Garis 10 perihal penghentian penyidikan kasus Irjen Kapolri Partai tanggal 11 Oktober 2021. Dua, mengirimkan surat kepada Jaksa Agung Republik Indonesia Profesor Dr. S.T. Burhanuddin SHM dengan surat bernomor 01 SK Resmi TPN 2 Maret 2022 perihal mempertanyakan penerapan restoratif justice berdasarkan surat edaran Kapolri nomor 8 tahun 2018 tentang penerapan restoratif justice dalam penyelesaian perkara Irjen Pol Partai. Surat tersebut tanggal 17 Februari 2022 pukul 8. Bahwa sampai dengan gelarnya sidang pertama pada hari Kamis 17 Maret 2022 di pengadilan ini, kami tidak pernah mendapatkan jawaban dari pihak-pihak terkait. Sebagaimana diketahui, pada permulaan sidang kami juga telah menyampaikan keberatan kami atas penghilangan fakta hukum ini di hadapan sidang. Kami juga menanyakan kepada majelis perihal dasar hukum yang dapat digunakan untuk membuat orang menderita lawan setelah terjadi perdamaian. Tapi majelis hakim menyatakan telah mengambil sikap serta bersikeras untuk tetap melanjutkan persidangan dengan argumentasi bahwa apa yang kami sampaikan masih dalam proses. Bahwa berkaitan dengan penghilangan fakta hukum tersebut, kami ingin memastikan apakah memang alat bukti tersebut tidak ikut diserahkan di dalam pelimpahan berkas perkara, atau ada unsur lain yang membuat alat bukti itu harus dihilangkan dari surat dakwaan. Maka kami kembali mengirimkan surat kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan surat nomor 01 TPNB 3 Romawi 2022 yang mempertanyakan kelengkapan berkas perkara kasus Irjen Pol Trans nomor Purnawirawan BSI. Surat tersebut terkirim pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 9. Wah, sampai di dalamnya sidang kedua pada tanggal 24 Maret 2022 kami tidak juga mendapatkan jawaban dari pihak kejaksaan. Di awal persidangan kami kembali mempertanyakan persoalan tersebut, meminta kepada jaksa penuntut umum untuk memerintahkan penyidik agar menyertakan akta perdamaian beserta kedua surat lain, yaitu surat permohonan maaf dan surat permohonan pencabutan laporan polisi. Tapi lagi-lagi majelis mengambil sikap melanjutkan persidangan dan menyatakan agar apa yang menjadi keberatan kami dituangkan di dalam eksepsi. Setelah kami menyimak, membaca dan memperhatikan surat dakwaan yang dibaca oleh jaksa penuntut umum, kami tidak menemukan fakta serta bukti hukum sebagaimana dimaksud, baik dalam bentuk lampiran dokumen maupun dalam bentuk narasi pada surat dakwaan. Bahwa adanya penghilangan fakta hukum tersebut juga dikuatkan oleh saksi yang terdakwa, dan kami menanyakan langsung kepada jaksa penuntut umum, tapi jawaban yang disampaikan tidak menjawab pertanyaan. Soal jaksa penuntut umum menyatakan bahwa setelah memeriksa pelimpahan berkas perkara dan meyakini bahwa dalam tersebut sudah benar. Dengan demikian, secara tidak langsung, saudara jaksa penuntut umum telah mengakui dengan segala menghilangkan, dengan sengaja menghilangkan atau tidak melampirkan serta tidak menguraikan fakta-fakta dan bukti-bukti hukum tersebut. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, sidang yang dimuliakan, bahwa berdasarkan pada uraian di atas yang didukung dengan fakta-fakta hukum, maka dapat dikatakan bahwa setelah terjadi pelanggaran peraturan hukum, dengan kata lain, bahwa proses penyusunan dakwaan tidak sesuai dengan fakta hukum yang menjadi dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Tindakan menghilangkan fakta hukum dan bukti hukum ini adalah pelanggaran terhadap diri itu sendiri yang dilakukan oleh penegak hukum melalui proses penegak hukum yang tidak adil dan cacat hukum. Penegak hukum yang dimaksud pertama adalah penyidik yang tidak menyertakan fakta serta bukti hukum pada saat penyerahan berkas perkara. Bila benar, maka penyidik dapat dikatakan bahwa melakukan tindakan ketidakpatuhan terhadap perintah para polisi Indonesia. Kedua adalah jaksa penuntut umum yang tidak menyertakan fakta dan bukti hukum tersebut di dalam surat dakwaan. Selain pelanggaran terhadap hukum, tindakan tersebut juga dapat dikatakan sebagai bukti sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang jabatan abuse of power.
Atas dasar itu kami berpendapat dakwaan yang disusun dengan cara menghilangkan fakta dan bukti hukum adalah pelanggaran berat yang dapat dijadikan dasar dan alasan untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak diterima atau dibatalkan, apalagi hal itu dilakukan oleh penegak hukum. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, sidang yang dimuliakan, surat dakwaan kabul atau obstruksi tidak, bahwa dalam penerapan pasal-pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan nomor PDN garing 40 garing 3 SL garing 02 garing 2022 tanggal 10 Februari 2022 dapat diuraikan sebagai berikut. Penerapan pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP yang berbunyi 2 ayat 2 yang bersalah diancam ke 1 dengan pidana penjara paling lama 7 tahun jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Dalam surat dakwaan yang menyatakan sebagai berikut. A. Dakwaan ke-1. Primer, bahwa terdakwa Irjen Polisi Dr. Andes Napoleon Bonaparte MSI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Benny Wahyudi, saksi Jafar Hamzah, saksi Himawan Prasetyo, dan saksi Hermeniko dalam kurung dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah untuk kurung pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 bertempat di rumah tahanan Barreskrim Polri telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja menghancurkan barang atau juga kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara 1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 01.34 dengan pukul 01.39 di kamar sel nomor 1 nomor 11 Rutan Barreskrim Polri terdakwa Irjen Polisi Dr. Andes Napoleon Bonaparte MSI membuka kantong plastik yang berwarna putih dan mengambil isi kantong plastik yang berisi kotoran garing tinja manusia dengan menggunakan tangan kanan dan berdiri mengambil Muhammad Osman alias Muhammad Kicci. Selanjutnya terdakwa melumurkan bungkusannya berisi kotoran manusia garing tinja manusia ke wajah Muhammad Osman alias Muhammad Kicci dengan cara tangan kiri terdakwa menjambak rambut Muhammad Osman alias Muhammad Kicci dengan berteriak mengatakan tutup mata kami dan mulut kami, dan tangan kanannya yang sudah ada kotoran manusia dipukulkan dengan keras ke wajah Muhammad Kicci alias Muhammad Osman alias Muhammad Kicci sehingga mengakibatkan kepala bagian belakang Muhammad Osman Muhammad Kicci terbentur ke tembok. 2. Selanjutnya pada saat terdakwa mencuci tangan di kamar mandi kamar tahanan nomor 11. Kemudian A. Saksi Jafar Hamzah melakukan pemukulan di bagian dada Muhammad Osman alias Muhammad Kicci dengan tangan terbuka sebanyak 1 kali. Kemudian saksi Jafar Hamzah menginjak-injak bagian paha sebelah kanan Muhammad Osman alias Muhammad Kicci sebanyak 2 kali. B. Saksi Himawan Prasetyo memukul pundak bagian kiri Muhammad Osman alias Muhammad Kicci dengan menggunakan sendal jepit bermerek Sun Swallow warna hitam dengan bagian kanan sebanyak 3 kali. C. Saksi Benny Wahyudi mengambil sisa kotoran manusia garis miring tinja yang berada dalam kantong plastik. Kemudian dengan tangan terbuka menapak pipi kanan dan kiri Muhammad Osman alias Muhammad Kicci sebanyak 2 kali. Lalu saksi Benny Wahyudi memasukkan kotoran manusia garing tinja tersebut ke dalam mulut Muhammad Osman alias Muhammad Kicci dengan penuh tenaga atau dengan sangat keras sebanyak 2 kali. 3. Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Benny Wahyudi, saksi Jafar Hamzah, saksi Himawan Prasetyo, dan saksi Hermeniko, Muhammad Osman alias Muhammad Kicci mengalami luka berat sebagaimana visum et repertum rumah sakit Bayangkara nomor R garing 298 garing Feb
PPT KFB garing 8 Romawi garing 2021 garing Bukit Baik 31 tanggal 26 Agustus 2021 atas nama Muhammad Kiki alias Muhammad Kiki dengan hasil sebagai berikut. A. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan sakit ringan, sadar kooperatif. B. Pada pemeriksaan fisik menunjukkan tanda-tanda permukaan pada dahi kiri dan terdapat memar merah kebiruan. 2. Pada dahi sisi kiri terdapat 2 memar berwarna merah kebiruan. 3. Pada dahi kiri terdapat memar berwarna merah kebiruan. 4. Pada pelipis kanan terdapat memar berwarna biru kebiruan. 5. Pada kepala belakang sisi kiri terdapat memar berwarna merah kebiruan. 6. Di sisi kiri terdapat memar berwarna merah kebiruan. Tidak ada tanda-tanda bunyi bergerak atau tanda-tanda patah tulang. 7. Kepala kelopak. Pada kelopak mata kiri terdapat memar berwarna merah kebiruan. Bengkak tidak teraba adanya patah tulang. 8. Mata kiri terdapat bercak pendarahan. Pemeriksaan tajam penglihatan dengan hasil 6/20. 9. Pada mata kiri terdapat memar berwarna merah kebiruan bengkak. Tidak ada gangguan penciuman dan tidak ditemukan tanda-tanda patah tulang. 10. Pada pinggang sisi kanan terdapat luka nyeri ditekan. Kesimpulan, pada pemeriksaan fisik didapatkan bercak pendarahan pada selaput mata kiri sisi luar, memar-memar disertai luka pada kepala wajah dan pemeriksaan. Pada pinggang akibat kekerasan benda tubuh. 2 luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan dari pencarian. Keberatan atas dakwaan ke-1 primer. 1. Dalam dakwaan ke-1 primer menyebutkan bahwa hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 01.34 sampai dengan pukul 01.39 di kamar sel nomor 11 Rutan Baris Krim Polri, terdakwa Irjen Polisi Dr. Andes Napoleon Bonaparte MSI baik berkata sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi dari Wahyudi, saksi Jabar Hamzah, saksi Imawan Prasetyo dan saksi yang lain dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah. Pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 bertempat di rumah tahanan Baris Krim Polri telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terdakwa atau barang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan digunakan mengakibatkan luka sebagaimana dimaksud pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. Namun di surat dakwaan justru menguraikan rangkaian perbuatan terdakwa Irjen Polisi Dr. Andes Napoleon Bonaparte MSI yang bertolak belakang tidak memenuhi unsur objektif dalam pasal 70 ayat 2 ke 1 KUHP, yaitu A. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 01.34 sampai dengan pukul 01.39 WIB di kamar sel nomor 11 Rutan Baris Krim Polri, terdakwa Irjen Pol Dr. Andes Napoleon Bonaparte MSI sendirian dan dalam kurung tidak bersama-sama tutup kurung dengan yang lain telah mengumpulkan bungkusan berisi kotoran manusia atau tinja ke wajah Muhammad Osman alias Kiki. Dengan demikian dapat dipahami bahwa isi surat dakwaan tentang perbuatan Irjen Pol Dr. Andes Napoleon Bonaparte MSI yang menumuri bungkusan berisi kotoran manusia tinja tersebut tidak dilakukan bersama-sama dengan orang lain sengaja, sehingga tidak memenuhi unsur dengan tenaga bersama-sama sebagaimana diwajibkan untuk memenuhi dakwaan pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP. B. Bahkan isi surat dakwaan tersebut secara nyata justru menguraikan perbuatan orang lain yang melakukan kekerasan terhadap Muhammad Osman alias Muhammad Kiki. Ketiga terdakwa Irjen Polisi Dr. Andes Napoleon Bonaparte MSI sedang mencuci tangan di kamar mandi di kamar tahanan nomor 11. Hal yang diberikan dalam surat dakwaan itu sendiri yang justru menguraikan fakta peristiwa dengan pelaku, lokus dan tempus yang berbeda sebagai berikut. Selanjutnya pada saat terdakwa Irjen Pol Dr. Andes Napoleon Bonaparte MSI mencuci tangan di kamar mandi kamar tahanan nomor 11. Kemudian 1. Saksi Jabar Hamzah melakukan pemukulan di bagian dada Muhammad Osman alias Muhammad Kiki dengan tangan terbuka sebanyak 1 kali. Kemudian saksi Jabar Hamzah menginjak bagian kepala sebelah kanan Muhammad Osman alias Muhammad Kiki sebanyak 2 kali. 2. Saksi
saksi Muhammad Prasetyo memukul pundak bagian kiri Muhammad Kosman alias Muhammad Fitri dengan menggunakan sandal jepit merek Sansualu warna hitam bagian kanan sebanyak 3 kali. 3. Saksi Dedi Wahyu mengambil sisa kotoran mobil jaring tinja yang berada di dalam tali plastik. Kemudian dengan tangan terbuka menampak pipi kanan dan kiri Muhammad Kosman alias Muhammad Fitri sebanyak 2 kali. Lalu saksi Dedi Wahyu memasukkan kotoran manusia atau tinja tersebut ke dalam mulut Muhammad Kosman alias Muhammad Fitri dengan penuh tenaga atau dengan sangat keras sebanyak 2 kali. 2. Isi surat dakwaan ke-1 primer menyebutkan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 01.34 sampai dengan pukul 01.39 di kamar sel 11 Rutan Barreskrim Polri, terdakwa Irjen Pol Dr. Andes Napoleon Bonaparte MSI telah melumurkan bungkusan yang berisi kotoran manusia atau tinja wajah Muhammad Kosman alias Muhammad Fitri. Pernyataan di dalam surat dakwaan tersebut secara nyata bertolak belakang atau dalam tanda kurung berbeda huruf tutup dengan uraian selanjutnya yang menyatakan bahwa terdakwa Irjen Pol Dr. Andes Napoleon Bonaparte MSI dengan tangan kanannya yang sudah ada kotoran manusia dipukulkan dengan keras ke bagian wajah Muhammad Kosman alias Muhammad Fitri sehingga mengakibatkan kepada bagian belakang Muhammad Kosman alias Muhammad Fitri bertemu. Menurut Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata melumurkan berarti melumaskan atau mengoleskan dalam kurung https /sipulain.com /KBBI melumurkan belum tutup. Sedangkan kata dipukulkan berasal dari kata dasar pukul dan kata kerja memukul yang berarti mengenakan sesuatu benda yang keras atau berat dengan kekuatan dalam kurung untuk mengetuk, memalu, meninju, menopok, menempa atau sebagainya kurung tutup. Bahwa dengan demikian dapat dipahami bahwa uraian perbuatan terdakwa Irjen Pol Dr. Andes Napoleon Bonaparte MSI terhadap Muhammad Kosman alias Muhammad Fitri di dalam surat dakwaan tersebut tidak cermat dan tidak jelas, bahkan saling bertentangan satu dengan yang lain sebagaimana diwajibkan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Penerapan pasal untuk selanjutnya dilanjutkan rekan kami. Lanjutkan, penerapan pasal 170 ayat 1 KUHP. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, sidang yang dimuliakan, bahwa dalam surat dakwaan yang menyatakan sebagai berikut subsidiar bahwa mengenai surat dakwaan ke-1 subsidiar sama persis dengan uraian surat dakwaan ke-1 primer. Tidak dibacakan. Keberatan atas dakwaan ke-1 subsidiar. Di dalam surat dakwaan ke-1 subsidiar menyebutkan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 1.34 dini hari sampai dengan pukul 01.39 waktu Indonesia bagian Barat di kamar sel nomor 11 Rutan Barreskrim Polri ternyata Irjen Polisi Dr. Andes Napoleon Bonaparte MSI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Dedi Wahyudi, saksi Zafar Hamzah dan saksi Himawan Prasetyo dan saksi Harmeko dilakukan penuntutan atas berkas perkara terpisah pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 bertempat di rumah tahanan Barreskrim Polri telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dimaksud dengan pasal 170 ayat 1 KUHP.
Irjen Polisi Dr. Andes Napoleon Bonaparte MSI yang bertolak belakang dan tidak memenuhi unsur objektif dari pasal 170 ayat 1 KUHP, yaitu bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 1.34 dini hari sampai dengan pukul 1.39 WIB di kamar sel nomor 11 Rutan Bareskrim Polri, terdakwa Irjen Polisi Napoleon Bonaparte MSI sendirian, tidak bersama-sama dengan orang lain, telah melumurkan bungkusan yang berisi kotoran manusia atau tinja ke wajah Muhammad Kosman alias Muhammad KC. Dengan demikian dapat dipahami bahwa isi surat dakwaan tentang perbuatan terdakwa Irjen Polisi Dr. Andes Napoleon Bonaparte MSI yang melumuri bungkusan berisi kotoran manusia atau tinja tersebut tidak dilakukan bersama-sama dengan orang lain, sehingga tidak memenuhi unsur dengan tenaga bersama, sebagaimana diwajibkan untuk memenuhi dakwaan dengan pasal 170 ayat 1 KUHP. Bahkan isi surat dakwaan tersebut secara nyata justru menguraikan perbuatan orang lain yang melakukan kekerasan terhadap Muhammad Kosman alias Muhammad KC ketika terdakwa Irjen Polisi Napoleon Bonaparte MSI sedang mencuci tangan di kamar mandi kamar tahanan nomor 11. Hal ini diuraikan dalam surat dakwaan itu sendiri yang justru menguraikan fakta peristiwa dengan pelaku, lokus dan tempus yang berbeda sebagai berikut. Selanjutnya, pada saat terdakwa Irjen Polisi Dr. Andes Napoleon Bonaparte MSI mencuci tangan di kamar mandi kamar tahanan nomor 11, kemudian saksi Ja'far Hamzah melakukan pemukulan di bagian dada, dan seterusnya saksi Himawan Prasetyo memukul pundak bagian kiri Muhammad KC, dan seterusnya saksi Dedi Wahyudi mengambil sisa kotoran atau tinja yang berada dalam kantong plastik, kemudian dengan tangan terbuka menampar pipi kanan dan kiri, dan seterusnya. Isi surat dakwaan ke-1 subsidiar menyebutkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 hari Kamis sekitar pukul 01.34 dini hari sampai dengan pukul 01.39 di kamar sel nomor 1 Rutan Bareskrim Polri, terdakwa Irjen Polisi Napoleon Bonaparte MSI telah melumurkan bungkusan yang berisi kotoran manusia atau tinja wajah Muhammad Kosman alias Muhammad KC. Pernyataan di dalam surat dakwaan tersebut secara nyata bertolak belakang, berbeda dengan uraian selanjutnya yang menyatakan bahwa terdakwa Irjen Polisi Napoleon Bonaparte dengan tangan kanannya yang sudah ada kotoran manusia dipukulkan dengan keras ke bagian wajah Muhammad KC sehingga mengakibatkan kepala belakang Muhammad Kosman alias KC terbentur ke tembok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBI, kata memukulkan berarti meremaskan atau mengoleskan, sedangkan kata dipukulkan berasal dari kata pukul atau memukulkan, yang berarti mengenakan suatu benda yang keras atau berat dengan kekuatan untuk mengetuk, memalu, dan seterusnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa uraian perbuatan terdakwa Irjen Polisi Dr. Andes Napoleon Bonaparte terhadap Muhammad Kosman alias Muhammad KC di dalam surat dakwaan tersebut tidak cermat dan tidak jelas, bahkan saling bertentangan satu sama lain sebagaimana diwajibkan di dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Penerapan pasal 351 ayat ke-1 Junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Dakwaan kedua tidak dibacakan. Keberatan atas alasan dakwaan kedua dilanjutkan. Penerapan pasal 351 ayat 1 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, sidang yang dimuliakan, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang berbunyi dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan. Dalam surat dakwaannya menyatakan sebagai berikut. Atau B, dakwaan kedua, bahwa terdakwa Irjen Napoleon Bonaparte MSI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Dedi Wahyudi, saksi Dafar Hamzah, saksi Himawan Prasetyo, dan saksi Hermeniko dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 bertempat di rumah tahanan Bareskrim Polri, telah melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan yang dilakukan dengan cara selanjutnya yang sudah ini dianggap dibacakan langsung. Keberatan atau dakwaan kedua. Isi surat dakwaan kedua menyebutkan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 1.34 sampai dengan pukul 1.39 di kamar sel nomor tahanan 11 Rutan Bareskrim Polri, terdakwa Napoleon Bonaparte telah melumurkan bungkusan yang berisi kotoran manusia tinja ke wajah Muhammad KC alias Muhammad Kosman. Pernyataan di dalam surat dakwaan tersebut secara nyata bertolak belakang, berbeda dengan uraian selanjutnya yang menyatakan bahwa terdakwa Irjen Dr. Andus Napoleon Bonaparte MSI dengan tangan kanannya yang sudah tidak ada kotoran manusia dipukulkan dengan keras ke bagian wajah Muhammad Kosman alias Muhammad Kece sehingga mengakibatkan kepala bagian belakang Muhammad Kosman alias Muhammad Kece terbentur ke tembok. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata melumurkan berarti melumaskan atau mengoleskan, sedangkan kata dipukulkan berasal dari kata dasar pukul dan kata kerja memukul, atau ia berarti mengatakan suatu benda yang keras atau berat dengan kekuatan untuk menggertak, memalu, meninja, meninju, menokok, menempa dan sebagainya. Tapi bukan menggertak, tapi halaman 39 dianggap dibacakan. Langsung ke poin 2. Isi surat dakwaan kedua menyebutkan bahwa terdakwa Irjen Pol Dr. Andus Napoleon Bonaparte MSI baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi Dedi Wahyudi, saksi Jafar Hamzah,
saksi Himawan Prasetyo dan saksi Hermeniko dilakukan penuntut umum dalam berkas perkara terpisah pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2021 bertempat di rumah tahanan Barreskrim Polri telah melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan sebagaimana dimaksud dengan pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Namun isi surat dakwaan tersebut justru menguraikan perbuatan terdakwa Irjen Polisi Novel Bonaparte yang tidak memenuhi unsur penganiayaan sebagaimana pasal 351 ayat 1 KUHP dengan penjelasan sebagai berikut. A. Dalam bab 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang penganiayaan pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP, luka sebagai akibat penganiayaan terbagi atas dua kategori, yaitu satu, luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 KUHP, yaitu A. Jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut. B. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian. C. Kehilangan salah satu panca indera. D. Mendapat cacat berat. E. Menderita sakit lumpuh. F. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih. G. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan. 2. Luka ringan yang merupakan akibat dari penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 352 KUHP, yaitu A. Apabila tidak menimbulkan penyakit, atau B. Apabila tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, kecuali yang disebut dalam pasal 353 dan 356 KUHP. B. Bahwa R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 246 mengatakan bahwa peristiwa pidana dalam pasal 352 KUHP tersebut penganiayaan ringan dan termasuk kejahatan ringan. Yang termasuk dalam pasal 352 KUHP itu ada kesalahan yang dimaksud KUHP. Ini adalah penganiayaan yang tidak. 1. Menyatakan sakit, Z bukan I, atau terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. R. Susilo memberikan contoh, misalnya A. menempelkan B 3 kali di kepalanya, B. merasa sakit, tetapi tidak jatuh sakit, Z, dan masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari, maka perbuatan A tergolong di dalam penganiayaan ringan. C. Mencermati hasil dari kesimpulan Besum et Repertum nomor R/8/R/data EPT /data KFD /8 Romawi /2021 baik 31 tanggal 6 Agustus 2021 bahwa 1. Pada pemeriksaan didapatkan keadaan sakit ringan, sadar, kooperatif. 2. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencaharian. D. Bahwa kalaupun dakwaan kedua tersebut telah cermat dan jelas, maka seharusnya perbuatan yang didakwa kepada Irjen Pol Dr. Andes Napoleon Bonaparte MSI adalah penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP. E. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dakwaan kedua tersebut tidak cermat dan tidak jelas sebagaimana diwajibkan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Penerapan pasal 351 ayat 1 KUHP. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, sidang yang dimuliakan, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp300. Bahwa dalam surat dakwaan menyatakan sebagai berikut. Tidak kami bacakan. Langsung masuk pada halaman 45 kesimpulan. C. 1. Pada pemeriksaan fisik didapatkan letak pendarahan pada sabuk bola mata kiri sisi luar, memar-memar disertai bengkak pada kepala dan wajah, serta pembengkakan pada pinggang akibat kekerasan benda tumpul. D. 2. Luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau pencarian. Keberatan atas dakwaan kedua tersebut. 1.
Bila dikaitkan dengan akibat perbuatan terdakwa, isi surat dakwaan tersebut justru menguraikan perbuatan terdakwa Irjen Pol Dr. Andes Napoleon Bonaparte MSI yang tidak memenuhi unsur penganiayaan sebagaimana pasal 351 ayat 1 KUHP dengan penjelasan sebagai berikut. A. Dalam bab 20 KUHP tentang penganiayaan pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP, luka sebagai akibat penganiayaan terbagi atas dua kategori, yaitu luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 KUHP huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, huruf G dianggap sudah dibacakan, karena sudah dibacakan. Dua, luka ringan yang merupakan akibat dari penganiayaan ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 352 Kitab Undang-Undang Pidana atau KUHP, yaitu A. apabila tidak menimbulkan penyakit, atau B. apabila tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian kecuali yang disebut dalam pasal 353 dan 356 KUHP. B. bahwa R. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dalam beserta komentar-komentar yang lengkap pasal demi pasal halaman 246 menyatakan bahwa peristiwa pidana dalam pasal 352 KUHP disebut penganiayaan ringan dan termasuk kejahatan ringan yang termasuk dalam pasal 352 KUHP itu dirapat tanda ketik. KUHP itu adalah penganiayaan yang tidak satu menjadikan sakit, bukan fin. Dua, atau terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Susilo memberikan contoh, misalnya A. menempelkan B 3 kali di kepalanya, B. merasa sakit tetapi tidak jatuh sakit dan masih bisa melakukan pekerjaan sehari-hari, maka perbuatan A tergolong di dalam penganiayaan ringan. C. mencermati hasil dan kesimpulan visum et repertum nomor R*-8-PT-8-2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang menerangkan bahwa 1. bahwa pada pemeriksaan terdapat pada pemeriksaan didapatkan keadaan sakit ringan, sadar, operatif. 2. luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencarian. D. bahwa kalaupun isi dakwaan tersebut telah cermat dan jelas, maka seharusnya perbuatan yang didakwa kepada Irjen Pol Dr. Andes Napoleon Bonaparte MSI adalah penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa isian dakwaan itu tidak cermat, tidak jelas sebagaimana diwajibkan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. F. bahwa apabila perbuatan Irjen Polisi Dr. Andes Napoleon Bonaparte MSI tersebut dimasukkan sebagai percobaan untuk merusak kejahatan sebagaimana pasal 351 ayat 5 KUHP, maka justru perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, sidang yang dimuliakan. Maka memperhatikan hal-hal yang telah kami uraikan dan berdasar serta mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang berkaitan, maka dengan tegaknya hukum serta terwujudnya keadilan untuk semua dan tertib hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, mohon kiranya kepada yang mulia Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. menerima dan mengabulkan eksepsi dari tim penasehat hukum terdakwa Irjen Pol Dr. Andes Napoleon Bonaparte MSI seluruhnya. 2. menyatakan batal surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor R-Rek titik perkara PDM _40 _ Jaksel
tahun 2022 tanggal 10 Februari 2022 dengan segala akibat hukumnya atau setidaknya menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut tidak dapat diterima. Yang ketiga, mencoret perkara Rek nomor 208/P/2022/PN Jaksel dari daftar kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang keempat, memerintahkan jaksa penuntut umum agar segera membebaskan dan mengeluarkan terdakwa Irjen Pol Dr. Napoleon Bonaparte dari rumah tahanan negara setelah putusan ini dibacakan. Yang kelima, memulihkan hak terdakwa Irjen Pol Dr. Napoleon Bonaparte MSI dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Yang keenam, mengembalikan biaya perkara pada negara. Yang mulia, majelis hakim jika berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Dalam konteks ini perlu ditekankan yang mulia. Dan sedikit lagi, bila mana dalam penyusunan nota keberatan eksepsi ini ada kata-kata yang tidak berkenan dan atau terdapat kekurangan, maka atas segala kekurangan yang timbul dari dan oleh karena nota keberatan atau eksepsi ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami mohon ampun, dan kepada persidangan yang mulia kami mohon dimaafkan. Sebelum dibacakan terakhir demikian yang mulia, perlu catatan yang sangat penting. Biasanya eksepsi ini selalu ditolak. Biasanya berkali-kali saya sidang ditolak. Ya, jadi kita tidak diterima. Untuk apa ilmu hukum yang sudah kita bacakan tadi? Tidak ada satupun yang bisa dibenarkan dari dakwaan jaksa. Kita sudah sangat jelas menguraikan secara ilmu hukum. Tapi akhirnya biasanya kalau ini pesanan, ini order, pasti yang mulia memutuskan menolak kita. Jika itu terjadi yang mulia, ini bulan puasa, doa diijabah oleh Allah. Saya minta kepada Allah diajar kalian semua oleh Allah, dan sampai segala keturunannya, karena akan mensengsarakan orang. Dan ingat, ini kasus karena overbah dalam konteks dia membela agama. Bagaimana manusia lagi belum tahu ada orang kayak begini, si kece itu. Jadi jangan tidak dipertimbangkan yang mulia. Kalau tetap juga yang mulia karena takut kepada atasan, takut dengan pesanan, maka saya sendiri tidak yang lain. Saya tidak mau jadi loyalnya lagi, mengundurkan diri. Terserah Pak ini kalau masih terus, karena pasti bullshit, pasti dihukum. Banyak sudah kasus. Lalu karena itu saudara-saudara semua yang ada di sini, hakim yang mulia, gunakan akal dan hati nuraninya, rasa keadilannya, seperti yang kami minta, bebaskan klien kami. Begitu yang mulia, dengan hormat. Maka yang terakhir, demikianlah nota keberatan eksepsi ini kami sampaikan atas segala kesempatan yang diberikan kepada kami. Dengan segala kerendahan dari lubuk hati yang paling dalam, kami haturkan terima kasih beriring doa. Semoga yang mulia hakim mengadili perkara ini mendapat hidayah, petunjuk, dan perlindungannya dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 7 April 2022. Hormat terdakwa, penasehat hukumnya, semuanya banyak sekali.
atau dianggap dewasa. Ya, terima kasih Yang Mulia. Semoga berkenan dan diberi hidayah oleh. Amin.